Setelah kurang lebih setahun setia menggunakan Honor Band 5, akhirnya saya move on dan sekarang beralih ke Mi Band 5. Tapi sebelum masuk ke alasan saya beralih, saya akan utarakan beberapa kelebihan Honor Band 5 atau HB5 dibandingkan Mi Band 5 atau MB5. HB5 yang sebelah kiri berbentuk lebih mengotak dan menggunakan tali warna biru tua. Sedangkan MB5 yang sebelah kanan dengan tali warna hitam. Honor Band 5 memiliki fitur pengukur kadar oksigen darah atau SpO2, sedangkan Mi Band 5 tidak ada. Walaupun ada rumor di masa depan fitur ini akan ditambahkan di MB5. Tapi saat video ini tayang, fitur SpO2 tidak ada di MB5 dan tidak bisa dipastikan apakah nanti akan ada. Nanti kalau MB5 ternyata ada update fitur SpO2 akan diinfo di deskripsi video ini. Honor Band 5 bisa menampilkan lama waktu tidur, baik itu tidur malam hari maupun di siang hari, langsung di jamnya. Ini jauh lebih praktis dibandingkan MB5 yang mengharuskan kita buka aplikasi di Mi Fit di ponsel hanya untuk melihat lama waktu tidur. Ini artinya MB5 perlu terkoneksi ke ponsel dan lakukan sinkronisasi hanya untuk lihat lama waktu tidur. Sementara kalau HB5 bisa langsung lihat waktunya walaupun tidak terkoneksi ke HP. Sangat praktis. Selain itu, walau menampilkan data tidur yang cukup mirip, tapi saya merasa sleep monitor Honor Band 5 masih lebih akurat dan lebih lengkap datanya. Mi Band 5 masih setia pakai tali jenis snap-on yang praktis, tapi juga rawan lepas kalau tersangkut. Silahkan baca komentar di video Mi Band 4 versus Honor Band 5, banyak kesaksian yang bilang kehilangan Mi Band 4 karena menggunakan tali model snap-on yang juga dipakai di Mi Band 5. Sementara HB5 pakai pengunci tali model biasa yang lebih aman. Selain itu, jumlah lubang di tali HB5 lebih banyak dan memiliki jarak antar lubang yang lebih rapat. Artinya HB5 lebih fleksibel digunakan untuk beragam jenis ukuran tangan dan lebih presisi saat digunakan di pergelangan tangan. Tampilan notifikasi pesan di HB5 ditulis judulnya. Jadi kita bisa pilih mau baca pesan yang mana. Kita juga bisa baca pesan yang lebih lama terlebih dahulu. Kalau di MB5 kita harus scroll pesan satu-satu dan tidak bisa pilih mau baca pesan yang mana. Intinya, fitur notifikasi pesan di HB5 lebih rapi. HB5 ada fitur disconnection reminder, jadi HB5 akan bergetar ketika koneksi Bluetooth ke HP terputus. Berguna bagi kamu yang sering ketinggalan handphone. HB5 support huruf Korea. Ini berguna bagi penyuka K-pop kalau lagi pakai fitur musik controller dan setel musik Korea. Kalau di HB5 akan muncul huruf Koreanya, kalau di MB5 akan muncul kotak-kotak tanda tanya yang menandakan tidak support. Selain itu, saat fitur musik kontrol aktif, layar HB5 lebih lama standby menyala dibandingkan MB5. Berikut huruf yang disupport Honor Band 5. Ini huruf yang disupport Mi Band 5. Ini adalah kelebihan besar HB5 dibandingkan MB5. Saat fitur olahraga aktif, kita masih bisa kontrol musik. Sedangkan kalau Mi Band 5 tidak bisa. HB5 bisa dimatikan atau turn off, berguna bagi kamu yang memiliki beberapa smartwatch. Sedangkan Mi Band 5 tidak ada pilihan untuk turn off. Di HB5 kita bisa gerakkan tangan untuk mengganti menu. Sangat berguna ketika tangan kita berkeringat saat olahraga. Tangan yang basah akan membuat layar tidak dapat merespon. Mungkin fitur ini sering tidak dianggap, tapi saya sering pakai. Kelebihan fitur timer dari HB5 adalah ketika waktunya habis dia akan terus mengingatkan bahwa timer sudah berakhir sampai 1 menit. Kalau di MB5 hanya bergetar sebentar setelah itu mati. Itu tadi adalah semua kelebihan Honor Band 5 dibandingkan Mi Band 5. Sekarang kelebihan Mi Band 5 yang pertama adalah layarnya lebih besar. HB5 menggunakan layar berukuran 0,95 inci dengan resolusi 120x240 pixel. Sedangkan Mi Band 5 menggunakan layar lebih besar yaitu berukuran 1,1 inci dengan resolusi 126x294 pixel. Keduanya pakai layar AMOLED jadi dari kualitas mirip-mirip. Tapi tentu saja ukuran layar yang lebih panjang di MB5 akan membuat lebih mudah saat baca teks dan juga lebih puas saat melihat watch face atau wallpaper. Ada 3 tema bawaan selain tema custom yang bisa kita tambahkan. 3 tema bawaan adalah yang ini,
dan ini. Kalau kita klik icon ini, kita bisa edit widget yang ingin ditampilkan, baik widget atas atau bawah. Kalau sudah selesai, tekan dan tahan di layar selama beberapa detik. Mi Band 5 sekarang sudah pakai charger model magnet yang praktis. Daya tahan baterai Mi Band 5 sedikit lebih baik dibandingkan Honor Band 5. Dengan pola pemakaian yang sama, HB5 bisa 5-6 harian. Sedangkan MB5 bisa 8-9 harian. Ini kemarin malam dicas dalam waktu bersamaan, beberapa jam kemudian sisa baterai HB5 adalah 94%, sedangkan MB5 96%. Mi Band 5 bisa menampilkan riwayat detak jantung selama 1 hari ini, apakah jantung kita bekerja keras atau tidak. Ini fitur yang berguna untuk memantau kesehatan wanita. Kita bisa mencatat dan memprediksi kapan waktu subur, kapan masa ovulasi, dan kapan tanggal haid berikutnya. Kita sudah ada video khusus soal fitur ini, link ada di deskripsi. Ini untuk membantu relaksasi. Kita bisa atur waktunya dari 1 sampai 5 menit. Kita hanya cukup mengikuti animasi kapan harus ambil nafas atau inhale, dan kapan harus mengeluarkan nafas atau exhale. Setiap pergantian dari inhale ke exhale atau sebaliknya, Mi Band 5 akan bergetar untuk penanda. Fitur ini mendeteksi tingkat stres. Cara kerjanya, sensor MB5 akan mendeteksi variasi perubahan detak jantung dan dibandingkan dengan data rata-rata tingkat stres berdasarkan penelitian. Namun, ini hanya sebagai referensi saja, tidak bisa dijadikan sebagai indikator alat kesehatan. Singkatan dari Personal Physiological Activity. Mi Band 5 akan mengumpulkan data yang direkam mulai dari jumlah langkah, olahraga yang dilakukan, dan juga variasi detak jantung dalam 1 hari. Semuanya dikalkulasikan lalu ditampilkan dalam skor PAI. Jika skor PAI berada di atas angka 100, maka dikatakan akan mengurangi resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular atau jantung. MB5 menampilkan data perakiran cuaca yang jauh lebih lengkap dan menampilkan prediksi beberapa hari ke depan. Kalau HB5 hanya bisa lihat data hari ini dan sangat sederhana sekali. HB5 hanya dapat menampilkan jumlah langkah hari ini saja, sedangkan MB5 bisa menampilkan jumlah langkah 7 hari terakhir. Kalau tadi kelebihan HB5 adalah tampilan pesan lebih rapi, kali ini dari fitur pesan, MB5 memiliki keunggulan dapat menampilkan notifikasi pesan lebih panjang hingga 950 karakter termasuk spasi, sedangkan HB5 hanya dapat menampilkan 135 karakter termasuk spasi. Selain itu, untuk melihat notifikasi di MB5 terasa lebih responsif atau nggak lemot. Baik HB5 maupun MB5 kurang lebih dapat menampilkan 10 notifikasi terakhir. Dari tampilan waktu, selain geser atas dan bawah, kita bisa atur fitur apa saja yang muncul ketika geser ke kiri dan kanan layar. Ini sangat praktis untuk menampilkan fitur-fitur yang paling sering kita gunakan. Saya sangat senang sekali dengan fitur ini karena sangat membuat nyaman penggunaannya. MB5 memiliki fitur shutter kamera. Honor Band 5 sebenarnya juga ada fitur remote kamera, tapi hanya kalau kamu pakai ponsel Huawei saja. Nah, karena saya tidak pakai ponsel Huawei, jadi ya MB5 memiliki keunggulan di sektor ini. MB5 memiliki 11 mode olahraga, sedangkan HB5 hanya 9. Yang tidak ada di HB5 adalah yoga dan jump rope. Untuk yoga bisa diabaikan karena itu penambahan nama saja. Kalau di Honor Band 5 kita bisa pilih free training dan akan menampilkan data yang sama seperti yoga, yaitu detak jantung, waktu, dan kalori. Tapi untuk fitur jump rope atau lompat tali adalah kelebihan MB5 karena dapat menghitung berapa kali lompat. Fitur rowing machine MB5 juga lebih unggul karena dapat menampilkan berapa kali strokes atau data tarikan atau pull dan data lepasan atau release. Kalau fitur rower di HB5 cuma menampilkan data detak jantung, waktu, dan kalori saja. Selain itu, untuk fitur running di MB5, kita bisa aktifkan pace alert untuk memberitahu jika pace atau ritme lari lebih rendah dari yang seharusnya. Kalau untuk fitur yang lain misalnya swimming, keduanya menampilkan data yang mirip-mirip. Mi Band 5 memiliki fitur world clock untuk melihat perbedaan waktu di belahan dunia yang lain. MB5 memiliki fitur Do Not Disturb atau DND yang sangat praktis. Fungsinya ketika kita aktifkan fitur ini, maka MB5 tidak akan bergetar ketika ada notifikasi masuk. Ini berguna kalau mau tidur.
Kalau di HB5 kita perlu buka aplikasi Health dulu di ponsel, tidak bisa langsung di HB5, jadi kurang praktis. Kita bisa atur mode suara HP menggunakan MB5. MB5 bisa pakai foto sendiri sebagai wallpaper atau watch face. Belum lagi ketersediaan watch face custom yang tidak terbatas jumlahnya yang bisa di-download melalui situs amazfitwatchfaces.com misalnya. Kita bisa custom atau modifikasi getaran MB5 untuk membedakan antar telepon masuk, notifikasi, dan sebagainya. Ketika ada panggilan masuk, MB5 punya kelebihan karena bisa mute atau silent panggilan dan untuk tolak panggilan. Sedangkan HB5 hanya ada pilihan untuk tolak panggilan. Keduanya tidak bisa untuk angkat telepon. Fitur stopwatch di MB5 memiliki fitur dapat mencatat 20 lap. Kalau HB5 fitur stopwatch-nya sederhana sekali. MB5 dapat dipasang alarm hingga 10, sedangkan HB5 hanya 5. Dan kelebihan MB5 kita bisa mati nyalakan alarm langsung di MB5. Kalau HB5 perlu buka ponsel dulu hanya untuk aktifkan atau matikan alarm. Tapi untuk setting waktu alarm, MB5 tetap harus gunakan aplikasi di ponsel ya. Anyway, baik HB5 maupun MB5 alarmnya tidak ada suara sama sekali ya, jadi hanya getaran saja. MB5 dapat diatur agar layar dapat menyala sampai 10 detik. Di HB5 memang ada pengaturan layar menyala sampai 5 menit, tapi itu tidak permanen, alias setelah 5 menit pertama, setelah itu waktu menyala kembali normal beberapa detik saja. Ini adalah perbandingan menu yang ada di HB5 dan MB5. Kalau soal akurasi sensor, detak jantung, dan langkah setelah 1 tahun pakai Honor Band 5 dan beberapa minggu saya pakai MB5, saya rasakan tidak terlalu jauh berbeda. Keduanya sama-sama baik dan menampilkan data yang cukup akurat. Jujur saja, kalau saya adalah pengguna biasa, saya akan tetap pakai Honor Band 5 aja sih dan gak perlu beli Mi Band 5 karena fitur yang ada di HB5 masih mendukung kebutuhan saya dan malah memiliki beberapa kelebihan seperti yang tadi awal dibahas. Cuma karena saya beli Mi Band 5 untuk di-review dan ternyata menemukan beberapa kelebihan yang menarik, jadi ya udah, saat ini saya pakai Mi Band 5 aja sih. Bagi saya ada 3 alasan saya kenapa pilih Mi Band 5. Yang pertama karena baterainya lebih awet, yang kedua layar lebih besar, dan yang ketiga fitur shortcut atau jalan pintas yang bisa dikustomisasi sangat memudahkan saya untuk akses fitur-fitur yang paling sering digunakan. Demikian video kali ini, semoga berguna untuk seseorang. Kalau ada fitur yang terlewat dibahas, silakan bahas di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.